Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast Bangsal Misteri. Please come and play with me. I am so lonely. Ya, sudah memasuki episode kelima. Dan kali ini kita nggak ada narsum ya. Tapi kita bakal ngebahas tentang episode-episode sebelumnya yang udah kita jalanin. Yang udah kita mungkin teman-teman juga udah ngeliat kan episode 1, 2, 3, 4, apalagi yang terakhir banget itu yang baru kemarin tayang nih. Itu serem banget. Serem banget ya, karena kita yang di studionya aja langsung merasakan gangguannya itu nggak sih? Hal-hal goib. Ya lo dicoel, ditarik gitu kan sama anak iya kecil. benar sama anak kecil, dan itu anak kecilnya perempuan gitu ya. Dan dia yang gue lihat sih dia nggak minta main, bukan tapi minta dia main. minum Iya, gitu. Dia minta minum katanya, mungkin di luar habis maraton kali. Haus ya, capek gitu ya. Oh, ngebully ini ya untuk. Iya, jadi gini, kita kali ini kita nggak ada narsum karena kita pengen ngebahas tentang episode sebelumnya yang behind the scene lah ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Yang kita rasakan langsung gitu, sampai banget. Ibu Iin juga sempat masuk angin ya. Iya guys, sampai sakit. Kenapa itu? Itu sebenarnya di episode kedua ya. Iya, episode 2. Itu episode kedua tuh kita lagi ngomongin yang kesurupan massal itu kalau nggak salah ya. Kesurupan massal di salah satu SMA di Kota Serang. Ternama banget itu ya. Dan itu mungkin kalau dulunya pernah sekolah di situ pasti udah tahu banget gitu ya. Karena katanya sampai 27 orang. Itu banyak banget sih. Dan itu pas kita lagi take video itu tuh emang udah ngerasanya udah semakin lama tuh kayak semakin berat gitu ya. Ternyata berat banget karena ya ada yang hadir juga sebenarnya. Ternyata banyak yang datang, dan salah satunya si pemeran utamanya yaitu Ratih. Iya, kalau kemarin sebelumnya kita bilangnya cuma Miss R doang karena narsum kita Indah itu takut kalau disebut nama gitu. Jadi kayak dia, karena dia kan dimasukin langsung ya, dia kesurupan langsung, jadi dia merasa kalau disebut jangan nama sebut tuh dong gitu. Dateng gitu. Sedangkan kalau kita ya karena tahu namanya dan ya udahlah gitu ya. Dan emang mereka dia juga datang pada saat kita take video episode itu, dia emang datang, tapi kayak macam cuma nengok aja kali ya. Iya, cuman kayak apa nih nama gue dipanggil gitu, atau cerita gue dibahas gitu. Sebenarnya setiap kita cerita apapun itu mengenai mistis apapun itu, nah itu biasanya sih yang kita omongin tuh pasti merasa terpanggil gitu. Datang sih kalau rata-rata, walaupun yang kata lo episode sebelumnya di Bandung datang tapi cuman kayak sekilas. Iya. Tapi nggak yang bener-bener liatin langsung gitu. Jadi cuman sekilas. Apa ya, kalau ibaratnya orang nongol doang, oh gitu ya udah gitu tuh. Kayak gitu. Sebenarnya sih apapun yang kita ceritain kayak gitu sebenarnya jangankan diceritain ya. Kayak kalian kemarin misalkan lagi nonton episode kita yang ngomongin tentang noni-noni Belanda. Iya. Nah, kalian tuh nonton dan mungkin kalian merasakan, atau enggak kalian nontonnya bahkan sendirian, itu bisa jadi mereka juga datang ke tempat kalian nengok gitu, karena namanya kesebut gitu kan. Tapi kalian abis nonton itu ngebahas betul, sama temen atau sama orang-orang siapa lah gitu ya, ngobrolin tentang itu, bisa jadi mereka hadir. Gue yakin sih, karena setiap lu nonton apapun konten horor, kayak misalnya kita nonton kayak jurnal Risa lah misalnya gitu. Itu kalau kita omongin ada ya, ada kalau yang bisa merasakan mungkin bisa kalau tahu lah gitu. Kalau yang mungkin kurang sensitif ya biasa aja kayak gitu sih ya. Oke, itu tadi yang pertama, lo sampai masuk angin sampai berapa seminggu kali ya? Sampai seminggu lebih itu. Yang sampai lo ingat ya pas baru nyampe atau pas besok ya, coba sih liatin gue ada yang ngikut gak sih gitu kan. Gue sempet kayak sawan juga, kadang kita pertama kali bikin konten takutnya ada yang gak seneng atau kita digangguin, kita juga sempet takut juga sih intinya. Dan itu hampir kayak di diri gue kayak, gue lanjutin gak ya kontennya kayak gitu tuh, ini gue digangguin beneran gak ya kayak gitu tuh, ada rasa-rasa kayak gitu. Dan syuting kemarin ya alhamdulillah gue sembuh guys. Dan untungnya bukan COVID ya. Udah rapid juga ya. Itu gue sempet rapid juga karena saking takutnya gitu. Apa jangan-jangan gue kena di mana atau gimana gitu kan. Kalau misalkan ternyata nggak ada yang ikut, berarti ini medis gitu kan. Tapi alhamdulillah pas gue rapid ternyata negatif gitu. Jadi sekarang bisa
ikutan lagi, bisa bareng-bareng lagi kita ngulik-ngulik lagi gitu. Oke. Kalau tadi kita udah ngomongin tentang episode kedua. Yes. Karena kedua sama tiga kita masih sama orangnya, narsumnya, dan tempat kita syutingnya ibaratnya bersamaan. Jadi udahlah anggap aja yang paling seru itu yang kesurupan itu ya. Iya, betul. Nah kita yang paling seru banget terakhir tuh yang episode keempat, yes. itu parah sih. Gue ngerasain yang pas kita ngomongin tentang rumah yang di daerah Benggala, itu pas kita ngomongin apa noni Belandanya, gue langsung kayak bermunculan teng gitu. Iya. Jadi kalau misalkan di handphone tuh kayak notifnya langsung Iya, tiba-tiba gitu, banyak banget bener-bener. kayak gitu. Dan itu beneran penuh banget, penuh ruangan sumpah, ini iya. penuh banget dari mulai di atas, di samping, Di belakang kita, di belakang. samping, iya. Pokoknya itu penuh banget. Ya gini, kita di ruangan di studio dan ini ber-AC loh. AC ya. Awal kita masuk AC gitu, terus AC maksudnya dingin gitu. Pas kita ngomongin tentang yang rumah yang Belanda di daerah Benggala itu, Dan itu bener-bener Tiba-tiba kita berdua baru tahu ya kalau ternyata ada rumah seserem itu loh di sana gitu tuh. sekarang ada rumah seperti itu loh. Iya loh. Gila, sumpah. Nggak, maksudnya gini, pas ngomongin itu gue ngerasa langsung kayak dikepung. Iya, ya bener banget. Di depan itu ada, terus di belakang sampai yang Iin aja sempat ditarik-tarik gitu kan, sempat kayak gue sempet yang kayak giniin, digitu-gituin, terus kayak ada yang megang-megang ini gue nih, entah mau masuk atau gimana ya, jadi kayak gitu-gitu, terus sampai yang tiba-tiba badan gue dari belakang anget, kayak anget gitu tuh, terus nafas sampai yang kayak sesek dan Pusing gitu. pengap, sama kepala gue sempet kayak Pening gitu. gitu tuh. Oke. Lo ngerasa gitu gak sih? Kalau kemarin sih episode kemarin sih gue cuma ngerasa yang paling ekstrim yang baju gue ditarik-tarik itu ya. Iya, Itu bener-bener ditarik dan kerasa banget nariknya. Itu berkali-kali kerasa banget kayak tangan anak kecil gitu loh di pinggang gitu. Kayak gitu. Terus ya agak sesak, bukan agak sesak sih, emang sesak banget itu karena penuh banget. Sih. Kalau pusing sih enggak sampai pusing. Bukan sampai pusing, cuma kayak kepala tuh kayak gimana ya, kayak ada yang gitulah intinya. Berat. Dan gue ngeliat anak kecil itu, gue ngeliatnya pakai baju putih, rambutnya kayak nggak dikepang sih, kayak ikat dua gitu nggak sih? Iya, benar. Tapi dia tuh bukan bule, nggak tahu dari mana. Iya, nggak tahu. Apa nyasar ya dia kesini? Nah tapi ternyata pas minggu kemarin itu lagi hujan. Oh iya, benar banget, benar lagi banget. hujan keadaannya. Dan kita baru tahu dari tim kita yang ada di luar ya. Nah itu ngasih tahu kan, kita sempat break tuh sebentar, sempat break. Nah pas kita keluar ternyata tim kita ngasih tahu kalau hujan deras banget di luar. Pas kita lagi tag itu, pantesan semuanya datang ngepung kita karena di luar hujan. Iya. Jadi mitosnya ketika hujan datang, makhluk-makhluk seperti itu akan datang ke tempat untuk mendeduh, ke tempat yang maksudnya kayak ruangan, kayak kamar, Atau intinya plafon, gitu. bangunan yang bisa membuat dia teduh dari air hujan. Iya, gitu. kayak ibarat tadi mungkin dia ada di pohon atau di mana, bisa jadi dia menepi tuh. Jadi menepi semuanya itu, semuanya dia bakal masuk ke dalam rumah kayak gitu. jadi tuh. kayak orang aja sih gimana? Jadi Kalau kayak ada dia hujan, menepi gitu kan. Jadi nyari tempat yang ibaratnya bisa tempat dia berteduh, terutama gitu. kita di sini lagi ngomong tentang hantu gitu nggak sih? Dan pas kita lagi ngomong itu kan mungkin kita ada daya tarik gitu nggak sih? Iya. Jadi kayak anak ada yang lagi magnetnya gitu. magnetnya gitu. Dan biasanya makhluk kayak gitu ngajak teman sih biasanya. Kayak Iya. ngasih tahu gitu kayak enaknya di sini, duduknya di sini gitu tuh, kayak gitu. Dan Ternyata itu langsung terasa ini banget sih. Nafas aja gue kayak di sini auranya panas gitu tuh. iya, padahal kita pakai AC, tapi Dan kita orang di ruangan tuh nggak banyak gitu. nggak banyak Kak. Bener. Dan itu kerasa banget pengapnya, panasnya. Pokoknya gila, episode waktu Keempat itu kemarin. itu selama kita jalanin itu yang paling gila. Kita baru 2 kali sih, coba itu yang luar biasa sih. Karena baru pertama kalinya bener-bener kayak Serang banget diserang gitu. dan kayak fisik sih, kayak gue tuh ngerasa kayak diginiin tapi sampai kayak Kenceng kenceng gitu gitu ya, tuh. digem Makanya gue kenceng sampai kayak gitu. gini-gini karena kayak ngerasa ditekan gitu. Ya awalnya gue tadinya di sini sih digituin kenceng banget, terus akhirnya kayak di apa yang namanya, bahu di bahu. Nah awalnya di bahu, nah terus lama-lama kok kayaknya ekstrim ya nih, akhirnya dia pindah ke bahunya Teh Sisi.
Dan ya itu lo sampai ketakutan, inget gak sih Iya. ketakutan ada cowok yang, Oh iya tentara. itu juga ekstrim banget. Jadi waktu kita lagi ngomongin noni Belanda, tiba-tiba ada kayak tentara Belanda kayak gitu dateng bawa senapan kayak mau nembak kita gitu. Kayak lagi nenteng-nenteng senjatanya kayak gitu tuh. Dan orangnya ya perawakannya sangat terlihat seperti orang Belanda, tinggi, putih, Putih. Ganteng Rambutnya pirang. sih. Ganteng sih, putih. Pakai baju kayak, gue gak bisa tentara banget sih, enggak ya, apa ya, tapi seragam. iya. Mungkin seragam kalau hijau-hijau seragam gitu lah intinya. Gue kalau gak paham, mungkin kan dulu ada gimana ya gitu kayak ada mungkin ada seragam santainya gitu ya. gak tau deh, pokoknya gitu. Kayak gitulah. Ini kalau Dan gue sempet panik loh, iya benar. karena lo kan gini sampai gimana tuh mau masuk gitu Iya, kan, iya, gitu iya, kayak gue mesti gimana gitu. Iya, Gue iya, takutnya amit-amit sampai ada yang masukan atau gimana. Enggak sih, mudah-mudahan ya, karena Jangan kita sampai. juga sebenarnya tidak mengganggu ya gitu Kita masing-masing. cuma cerita aja. Cuma ya mudah-mudahan sih sekarang sih nggak ada ya, sampai kita ngobrol ini juga mudah-mudahan nggak datang kan ya. Nggak ada. Moga sih kayak gitu. Dan ngomongin tentang beberapa tempat yang Serem atau serem angker. atau angker gitu ya di Kota Serang, kita juga punya rekomendasi untuk kalian. Iya. Ini nggak tahu sih ya. Kalau menurut kita loh ya, gitu. Karena pas si Indah Iin ini bilang ke gue di daerah ini serem loh, gue juga merasakan hal sama. Gue mungkin pas waktu lagi ngelewatin tol itu gue nggak langsung ngomong serem, cuma ngerasa oh beda ya auranya, hawanya. Pas si Indah ngomong gue langsung iya bener. Apakah yang kita rasakan juga kalian rasakan? Iya. Cluenya adalah tempatnya di Kota Serang pastinya. Heeh. Terus di daerah Kemang. Dan ini perumahan. Yes. Perumahannya cukup lama banget sih, dari gue awal pindah ke sini 20 tahun ada, udah ada. Jadi bukan perumahan baru ya, ini perumahan lama banget. Dan itu daerah Kemang. Jadi kalau misalnya kita turun di Patung nih, jalan dikit aja, itu tuh situ. Nah, turun ke bawah dikit aja. Heeh. Dan perumahannya ini nih ini ya gimana ya? Kayak sebenarnya Model tuh- kubu-kubu gitu ya, gimana sih? Enggak, jadi model tuh kayak dia depan, terus ada ruko-ruko dulu, terus ada perumahan baru lagi, nggak tahu itu ya, yang tinggi-tinggi itu namanya, hike-hike gitu. Dan ternyata nih setelah gue pernah search sih ya, maksudnya pernah cari-cari gitu kan di tempat-tempat sosial media, akun-akun Kota Serang oh, gitulah. gitu. Nah, jadi kan ada beberapa akun Kota Serang tuh yang suka motret beberapa sudut-sudut di Kota Serang kan ya. Nah ternyata pas gue klik di tempat itu, pas gue liat komennya, ternyata emang hampir semuanya komen hal yang bisnis. Jadi kayak Udah, sampai akhirnya tuh ada yang komen yang dia tuh tinggal di perumahan itu, dia sampai komen cerita gitu loh, kayak dia cerita kalau kayak emang ini perumahan tuh emang serem kayak gini-gini, pernah ada muncul kayak gini, kayak gitu kayak misalkan cerita-cerita muncul iya. yang goib-goib gitu. Karena sebelumnya tuh gue pas gue kan di Serang ya 20 tahun ada ya. Cuma maksudnya pas gue sempet nyari-nyari rumah, terus bokap gue sempet mau ke situ. Jadi kan gue sempet nemenin bokap gue. Ini gue nggak tahu sih SMP gue, kayak masih ibaratnya masih baru lah, ibaratnya sana juga belum rumah masih udah kayak sekarang ya mungkin ya. Itu tuh posisinya kayak banyak tuyul juga. Oh iya. Kayak dia tuh ada rumah kayak gini. Kalau kalian ngebayangin gimana ya, tempat pemerintahan juga di situ. Oh iya Iya betul. kan? Dan belum lama ini tempat pemerintahan ada di situ Iya, ya. jadi kalau kalian masuk dari gerbang depan itu banyak ruko-ruko. Itu juga luar biasa. Banyak yang gelantungan, banyak yang di pohon-pohon. Dan sebelum Palem atau ruko, apa sih? Palem ya atau apa sih? kayaknya Kayak sebelum kelap, iya gitu tapi lah bukan. pokoknya. Nah sebelum ruko-ruko itu ada taman bermain. Nah dan taman bermain itu kalau malam yang main banyak banget. Kalau malam. Iya. Gue pernah sih malam sana, nggak tahu ngapain, lupa gue. Pokoknya pernah malam-malam sumpah merinding banget sih. Itu hawanya tuh udah beda banget. Iya, pas lewatin aja udah langsung kerasa sih. Dan lo yang lo lihat di sana sebenarnya macam-macamnya banyak banget sih di sana. Cuman kalau yang di depan ya, jadi kan pas kita masuk itu kayak ruko-ruko dulu tuh, gue ngeliat banyak kunti sih. Iya. Parah banget tuh, kunti yang kayak Gelantungan di pohon-pohon gede. banyak banget. Dan Gua merinding. dan itu suka banget ngejailin orang yang lewat situ.
dan tuh gelap kan posisinya. Kalau malam tuh mereka tuh seneng banget ngetawain orang yang lewat situ, seneng banget. Jadi apalagi kalau misalnya suaranya kedengeran sama yang dia takutin, aduh dia ngerasa gitu. Gila level gue naik nih gitu. Serem banget sih. Serem banget Karena auranya baru lewat aja tuh udah terasa. Padahal itu di pusat kota loh ya. Itu pusat kota banget lah, lo turun dari bis atau gimana, ibaratnya orang patung jalan dikit aja atau bis juga di depan situ kan banyak ya. Betul. Itu udah ini patokan. Jangankan malam hari ya, siang juga parah sih. Itu emang hawanya tuh udah sepi, terus rimbun ya kan. Terus udah kayak gitu kayak banyak banget rumah-rumah yang terbengkalai gitu, entah itu kurang laku atau mungkin udah laku tapi belum ditempatin gitu juga bisa ya. Iya. Dan itu terbengkalainya menurut gue sih. Nah, yang rumah-rumah itu tuh gue termasuknya serem banget kalau dia pocong. Itu terlalu vulgar ya. Banyak pocongnya cuy di sana yang kayak loncat gitu. Iya pasti loncat. Coba tapi lo pernah gak sih maksudnya ngeliat poci yang melayang gitu? Kalau gue sih pernah. Dia nggak selalu loncat gitu. Jadi kayak gue banyaknya liatnya diem sih. Loncat terus kayak terbang gitu. Oh ya? Iya. Maksudnya di deket lo atau kayak lo lihat? Oh enggak dong, kalau di deket gue bisa pingsan dong gue. Di mana? Ya maksudnya pernah nggak? Maksudnya lo lihat? Gue pernah lihat gitu. dari jarak jauh tapi diem doang. Ya emang kebanyakan diem sih dia. Kan diikat. Ya tapi kan bisa loncat-loncat. Kita jangan bercanda dong, takut ada yang loncat. Oke, sorry. Ya intinya sih itu salah satu tempat yang pengen banget kita kulik, datang ke sana. Iya, terus enggak dulu tuh kalau nggak salah doain aja kali ya. Semoga kita bisa dulu karena tapi masih belum ilmunya belum kuat. Tapi doain aja semoga di episode selanjutnya kita bisa penelusuran. Iya, kita butuh orang yang ini juga sih bisa bantuin kita. Nah, karena perizinan juga buat bantu dan lain-lain ya. Kalau ada yang bisa nih ngerasa. Sebenarnya kita lebih berat ke perizinan karena itu kan menyangkut nama tempat, terus juga beberapa orang yang mungkin ada yang tinggal di sana, siapa tahu ada yang keberatan atau gimana. Terasa gitu nanti kan. Nama daerahnya tercemar gitu kan karena kita gitu. Makanya itu sekarang nih sedikit menjaga ya, maksudnya kita nggak terlalu vulgar mengatakan nama tempat itu, walaupun kita udah ngasih clue-cluenya, tapi setidaknya mungkin ada juga yang ngerasa juga ya, karena siapa tahu pas lagi nonton ini, bener gue pernah lewat sana nih kayak gini, atau mungkin kalian pernah punya cerita. Karena siang-siang juga horor banget sih. Iya. Gue kan dulu di situ kan ada ekspedisi ya, tempat ekspedisi gitu kan, ada radio juga di sana. Oh, gitu. Gue tuh siang-siang pernah kayak disuruh ke sana. Siang-siang ibaratnya kan terang dong, tapi suasananya tuh udah beda banget sih, hawanya. Pasti teman-teman yang kayak sering bolak-balik sana udah ada yang rasa kali ya. Abis gue kalau nggak salah ada yang sering bisa naik motor, ada yang dibonceng. Oh iya gue juga pernah dengar cerita itu. Kalau gue pernah dengar gitu deh. Iya benar. Ya itu yang suka gelantungan itu. Iya, jadi saya jadi ya nggak tahu sih ya, kita mah pernah dengar gitu katanya naik motor sendirian ada yang ngikut gitu, karena katanya ya, karena cerita itu tuh yang paling familiar di lingkungan situ ya, katanya sering banget kalau misalkan, makanya jangan suka gonceng sendiri, nanti yang digonceng beda loh. Iya, makanya serem juga itu. Terus apa lagi? Kalau lo selain Mbak Kunti apa lagi? Gue ngeliat ada orang-orang bule-bule gitu sih. Di apa, di perumahannya atau di depan? Di depan di deket rel. Kan itu ada rel kan, ada rel kereta gitu kan. Nggak tahu, lupa gue. Iya, ada rel. Di situ ada kayak fasilitas rel kereta api gitu buat jalur dia lewat gitu. Emang jalur kereta api iya, biasa. Emang jalur kereta api biasa. Tapi di situ gue suka ngelihat ada kayak noni, tapi juga bukan noni sih, kayak bule lah gitu lah, kayak bule-bule gitu. Kayak gitu di situ juga ada sih. Ya sebenarnya kalau misalnya ngomongin di situ ada banyak banget. Cuma yang apa ya, karena gue jarang banget ke dalam ya. Gue sering lewati sih daerah ruko-ruko situ karena ada keperluan gitu. Itu nggak, saya tuh Mbak Kunti banyak banget sih. Dan siapa lagi tahu malam-malam, aduh itu mah udah kayak ini waktunya gue nih kayak gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi mungkin nanti kita juga bakal beberapa episode kita juga bakal mengulik-ngulik beberapa tempat-tempat Kota Serang yang mungkin gitu ya. Iya, cerita mistisnya. Sebenarnya
kayak kemarin episode 4 kita baru tahu ada rumah di Serang yang lumayan banyak banget pengisinya, penghuninya. Terus kayak daerah yang perumahan yang ada itu tadi banyak Mbak Kuntinya, gue ngeliat banyak pocinya. Sebenarnya kalau juga. ngomongin kayak gitu mungkin di setiap tempat juga ada Semua sih ya. tempat ini sih pasti ada ya, cuman hawanya udah, dan ibaratnya Ada gini, yang ekstrim, ada yang biasa aja, ada yang cuek-cuek aja. Nah, gitu sih sebenarnya, lebih ke tempat tuh kayak gitu ya. kita juga ngebahas Mbak Kunti gini keluar nggak? Ada, Cuma kita nggak ngomong spesifik abisnya, tapi ada. Tapi nggak tahu dari mana. Tapi nggak tahu dia emang dari sana, emang nggak tahu dari sini. Iya, nggak tahu, karena kita cuma universal kan ngomongnya. Iya, kita nggak ngomong Miss K saya doang. Miss K yang di pohon ini warna ini, kan kita nggak gitu ya. Jadi kita Karena nggak terlalu ini. Biasanya kita si ngomongin. makhluk ini yang kita omongin secara spesifik sampai dia ngasih tahu namanya. Nah, dia itu otomatis dia udah pasti datang. Iya, walaupun kayak sekilas doang pasti datang. Iya. Apalagi dia udah ngasih tahu namanya nih ke kita, udah pasti datang. Iya. Kalau gue yang gue lihat kan, ya kata gue cerita, kalau gue kan kalau ngelihat itu kadang ngezoom ke muka, jadi kadang gue serem juga ya, kayak set gitu. Kalau gue kan jadi kan, aduh kalau sampai datang, Bete banget ya. iya, karena gue harus ngelihat muka dia jelas gitu, serem juga kan. Sebenarnya ya takut ya juga ya kita. Kita tuh sebenarnya cewek-cewek penakut, tapi penasaran. Tapi kita harus, Iya. karena kita tuh semangat karena yang kemarin-kemarin nontonnya banyak. Iya, Jadi kita alhamdulillah. semangat bikin kontennya. Ya, jadi kalian yang misalnya tahu kisah ini, terus tahu cerita misteri juga, dan pengen dibahas juga misalnya daerah Serang di mana gitu yang kira-kira horor, bisa tuh Iya, atau enggak kalian nge-DM punya kita ya. Kalian punya rekomendasi mungkin kayak kulik dong yang di sini nih, yang di sini nih, kayak gitu tuh. Nah, itu bisa banget. Nah, kita kulik, atau kalian mau jadi narasumbernya? Iya boleh, tinggal kita langsung DM tunggu aja. banget. Terutama untuk kalian yang punya kisah horor yang bener-bener kalian yang alami langsung ya, bukan orang lain. Jadi misalnya kalian betul. ngalamin kesurupan atau ketemu hal mistis, tapi kalian sendiri, itu kita ini banget sih. Kalau orang lain kan kita bisa jadi bener nggak sih gitu ya. Kita sih pengennya real cerita dari kalian yang mungkin punya pengalaman kayak mungkin kalian driver Iya, ojek online kan kayak itu ada aja gitu-gitu. tuh kisah-kisah gitu, malam-malam dapat orderan fiktif atau kayak apa gitu. Itu kan sering banget tuh. Nah, kita lagi penasaran loh. Soalnya kita lagi nyari yang kayak gitu, cuma belum dapet nih narasumbernya. Iya. Soalnya kayaknya buat dikulik tuh seru banget Seru gitu. banget. Karena kan apa yang fiktif kayak gitu, ada yang kayak misalkan dibawa tahu-tahu nyampainya Iya. di makam kayak gitu kayaknya asik banget. Jadi buat kalian, kita sekali lagi ngundang buat siapapun itu, kalau kalian punya pengalaman yang ekstrim tentang horor, mistis, apapun itu yang berbau-bau keganjilan, nah itu kalian bisa banget Bisa share nge-DM ke kita kita aja di Instagram kita, apa namanya? pokoknya ada di bawah sini nanti ya. Ya, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton. Mudah-mudahan dukung kita terus. Jadi kita semangat ya untuk Yes. bikin konten ya, karena kita nih sebenarnya seneng banget bisa berbagi cerita sama kalian. Tapi kalau misalnya nonton dikit kan rada males ya. Ya agak sedih gitu. Sedih gitu sih. Makanya kalian kalau banyak yang nonton, kita makin semangat dan kita cari lagi nih apa aja. Dan gue yakin banget kalian pasti penasaran banget kan sama tempat-tempat yang belum dikulik di kota Serang nih. Iya. Karena belum ada, kita nih konten pertama kota Serang. Jadi untuk kalian, ke teman-teman semua, bantu promo dong biar Yes. kita tuh makin semangat. Ntar kita kulik semua daerah Serang gitu. Oke. Oke? Siapa tahu kita sampai di penelusuran selanjutnya.